lah ya. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Carbon Project H2 modifikasi abal-abal. Semoga bosku sehat selalu, sukses selalu. Yang utama itu, nah, kita sedikit pembahasan tentang alat-alat untuk mempermudah kinerja buat main karbon bosku. Nah, alat-alat itu simple bosku. Kalau emang sekiranya punya cukup banyak ya alhamdulillah. Kalau emang kagak punya, kita terutama bisa menggunakan ini bosku. Nah, ini namanya kikir manual bosku. Ini sangat berguna nih bosku nih. Nah, buat main karbon nih. Nah, ini bergunanya seperti ini bosku. Nanti kalau ada resin yang lebih, nah ini nanti kalau ada resin yang lebih, kita nggak punya alat tuner atau grinder, nah ini kita bisa pakai ini bosku, kita iniin. Nah, nah ini bisa buat meratakan ini bosku nih. Nah ini kan udah rata, ini hanya contoh. Nah ini bisa, nah ini kikir nih bosku nih. Nah ini kikir, nah makanya gampang. Nanti kan kalau ada sisa resin lebih, ada lebih, nah itu kita giniin aja bosku. Tuh. Nah ini juga pasti pakai ini rapi bosku. Bisa juga pakai ini. Atau mungkin kalau bosku alatnya banyak juga bisa menggunakan seperti ini bosku. Nah ini namanya bore tuner, mini grinder. Nah ini dia nah ini matanya. Nah ini buat cutting. Nah ini buat cutting bisa. Nah terus kita buka, ganti pakai mata amplas ini. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini bosku. Nah ini bisa dilihat. Nah ini juga saya ada satu set lagi bosku. Nah ini supaya kita mudah aja kerjanya, karena ini matanya banyak. Nah ini juga tuh. Nah ini ada mata amplas tuh, mata asa, mata bor. Nah ini buat ngebolong-bolongin, nah seperti ini. Nah ini bisa dipakai nanti seperti ini bosku. Kita buka, nah, kita masukin seperti ini. Nah ini kita buka dulu. Nah ini nah kita masukin seperti ini. Nah ini buat ini bisa. Nah ini juga tadi buat cutting bisa. Nah sama prosesnya nanti kalau cutting ini setelah mesin hidup, nah kita potong seperti ini. Nah terus kalau sudah selesai dipotong, nah kita ganti, kita alusin menggunakan mata amplas grip 80. Nah seperti ini. Nah ini hanya contoh aja. Nah terus alat pendukung lainnya juga bosku, seperti gerinda. Nah ini gerinda ini kalau kita lagi posisi main carbon forget. Nah carbon forget ini biasanya terlalu kasar, ngamplasnya juga ampun. Nah kita bisa menggunakan grinder, terus mata amplasnya kita ganti pakai matanya, kita ganti mata amplas. Nah terus kita tinggal kita mainkan seperti ini bosku. Nah ini grinder, kalau punya bisa digunakan juga. Nah terus ini untuk sander, amplas sander ini untuk meratakan bosku. Nah setelah matanya kita pasang seperti ini, nah terus kita di media kita amplas seperti ini bosku.
Nah, kita amplas terus. Nah, sampai seperti ini. Kalau sudah rata. Nah, kalau sudah rata ini, kita langsung ganti amplas halus menggunakan media air. Nah, seperti ini bosku. Dari seperti biasa di video-video sebelumnya menggunakan amplas 400, 800, 1000, 1500 sampai dengan 3000. Lanjut di poles. Nah, ini mesin poles. Nah, kita bisa poles seperti ini. Nanti stepnya di video ada. Pertama kita kasih kompon. Setelah amplas 3000 udah bersih, nah udah kering, nah kita kasih kompon yang pertama. Nah, sudah kita kasih kompon, terus langsung kita poles terus sampai rata. Nanti kalau sudah rata baru kita kasih wax. Nah, ini dia bosku. Nah, ini alat poles. Nah, ini alat poles. Nah, terus cutter juga bisa bosku. Yang penting matanya tajam. Nanti dia buat merapikan pinggir-pinggiran. Kalau yang kecil-kecil nanti bisa nah, seperti ini bosku bisa. Ini kalau cutter ini fungsinya kalau resin itu baru satu lapis. Jadi setelah kita gel coat, terus kita naikin serat karbon. Nah, terus kita kasih resin selapis kering. Nah, ini kita bisa menggunakan pisau cutter. Nah, kita rapiin pinggirannya. Nah, ini bisa pakai cutter. Nah, ini alat-alatnya sangat mudah kalau buat yang mau main karbon. Nah, terus alat pendukung lainnya ya mungkin seperti gunting. Gunting ini juga bisa nanti ini fungsinya nanti buat motong serat karbon. Nah, seperti ini bosku. Nanti setelah kita ukur, coba satu ambil yang ini nih. Nah, ini motifnya twill bosku. Motif twill. Nah, kita kalau kita mau motong biasanya kita ukur dulu. Misalkan seperti ini medianya. Nih, misalkan tutup tangki aerox seperti ini. Nah, terus kita ukur panjang lebarnya. Nah, ini dapat di angka 22. Minimal kita lebihin 1 cm atau 2 cm, jadi 24. Nah, seperti ini, segini. Tuh. Kita lebihin, terus pinggirnya di sini dapat 18. Nah, kita lebihin aja jadi 20. Karena posisinya nanti kita lipat bahan. Setelah kita potong, nih kita ukur tadi. Nah, ini terus kita ukur di sini, bosku. Jangan lupa dikasih solasi bening. Nah, ini terus kita ukur. Nah, misalnya 20 cm. Udah 20 cm tuh. Nah, ini 20 cm. Nah, terus kita potong yang sudah disolasi. Nah, sudah dipotong. Udah aman bosku. Yang penting sistemnya dilebihin aja bosku. Jangan di ngepres-ngepresin. Nah, ini motif twill 240 GSM bosku. Nah, ini seratnya. Nah, ini twill 240 GSM. Nah, twill ini seperti ini nanti kalau sudah jadi nih. Nah, ini twill. Nah, tuh twill. Nah, terus coba yang ini nih, heksagonal nih. Nih. Nah, ya itu satu lagi. Nah, ya. Nah, ini heksagonal. Nah, ini sisi cooler nih bosku nih, heksagonal. Sangat berbeda dengan twill. Ini 240 GSM. Nah, karena kita nggak mau pakai yang 200 GSM karena jaraknya renggang-renggang. Nah, ini heksagonal ini seperti ini. Nah, ini bosku nih kalau sudah jadi. Nah, ini di bezel.
Nah seperti ini. Nah, kita taruh. Nah ini heksagonal. Nah ini. Nah ini heksagonal. Nah, coba yang satu lagi yang kotak-kotak. Nah, ini namanya sparetau atau kotak-kotak. Nah bahannya seperti ini tuh. Ini sudah jadi. Nah ini seperti ini tuh, kotak-kotak. Nah, sama ini juga sparetau atau kotak-kotak tuh. Nah ini yang tadi saya bilang bosku, tadi kita misalkan sudah menggunakan amplas sander, kalau emang punya nih buat meratakan. Nah ini kalau emang versinya mau dipoles, nah ini amplas sampai 3000 bosku, biar sampai bening baru kita poles. Nah ini baru amplas 240, ini masih jauh, ini hanya sebagai contoh. Nah ini yang masih kasar nih. Nah ini nanti pertama kalau udah seperti ini, setelah 10 lapis resin, terus kita amplas menggunakan grip 80. Nah baru 240 seperti ini. Atau mungkin dari grip 80 ke grip 150 ke 240. Ini amplas kering aja. Nah terus langsung kita kasih amplas basah, amplas pakai air dari 400 sampai dengan 3000 kalau mau media dipoles. Nah ini. Nah kalau medianya bosku main clear coat atau pernis, nah bisa menggunakan kompresor. Tinggal dikasih pernis, nah terus tinggal disemprot. Kalau mudah, gampang sih bosku, cuman sampai 800 aja. Setelah tadi nanti setelah grip 80 di amplas 150, 240, 400, 800. Nah sudah 800 langsung di clear coat menggunakan spray gun atau kompresor. Nah ini bisa. Nah itu semua balik lagi ke bosku, gimana ngerjainnya yang enak. Cuma kalau saya biasa, nah kita dari dulu biasa kita selalu dipoles, nggak pernah dipernis-pernis. Nah ini hasilnya untuk dipoles nih, ini udah lama banget ini nih, tuh dia 3G-nya dapet. Nah ini twill nih 240 GSM. Nah ini tuh 3G-nya dapet, beningnya dapet. Nah ini dipoles, bukan dipernis-pernis tuh. Boleh dijom, dideketin tuh, diliatin tuh hasilnya tuh. Nah ini hasil dipoles. Tuh 3G-nya dapet, apalagi kena cahaya. Mantap ini bosku nih. Nah terus kita bahas apalagi bosku. Ini. Nah ini namanya resin epoksi. Nah ini resin epoksi. Ini hardener, ini resinnya, epoksinya. Pemakaian 2:1. Nah ini bosku namanya epoksi resin. Nah ini bisa saya gunakan buat gel coat. Nah ini buat gel coat ini. Nah ini pemakaiannya 5, ini 10. Nah ini 2:1. Epoksi itu berteman dengan hardener. Nah ini yang hitam ini hardener. Nah ini yang putih ini epoksi resin. Nah ini pemakaiannya seperti biasa, ditimbang. Nah terus seperti biasa hardenernya 10. Nah ini bisa 20. Nah ini terus ini bisa dicampur dengan aerosil kalau mau bikin gel coat. Nah ini fungsinya aerosil ini apa sih? Nah aerosil ini dia pengental resin. Jadi begitu nanti
kita mau buat gel coat dari epoxy resin fusion, nah kita tambahin ini aerosil, tambahin aja secukupnya, terus dia jadi kental, nggak encer. Nah ini aerosil dipakai secukupnya, terus ditambah lagi yang namanya kobal atau pigmen. Nah ini sedikit pembahasan tentang kobal. Nah kobal ini warnanya hitam bosku, kayak gel deh, kayak pasta. Nah nih hitam. Nah ini buat buat pewarna dasar gel coat. Jadi dia komponennya dicampur bosku, seperti yang di video-video sebelumnya. Ini dipakai secukupnya. Nah singkatnya ini pertama, nah ini epoxy resin, kita buka, kita tuang di gelas, pakai timbangan yang pasti 2:1. Setelah udah kecampur, kita kita kasih aerosil. Nah setelah aerosil dicampur, terus kita tambahin kobal atau pigmen. Nah seperti ini, hitam seperti pasta, terus kita aduk. Nah itu ada di video sebelumnya kalau bosku bisa lihat. Nah terus ini namanya resin polyester. Nah ini resin polyester, resin pink kalau dibilang. Bisa buat macem-macem, dia buat kapal, buat serat karbon, buat apa bisa. Nah resin polyester ini dia senyawa dengan katalis. Nah ini katalis. Nah pemakaiannya 1:100. Ini 1 gram. Nah ini mungkin ya segelas aqua. Nah ini perbandingannya, jangan salah lagi. Ini resin polyester, perbandingannya resin katalis, senyawa dia. Kalau tadi epoxy itu sama hardener. Nah ini, nah cukup. Terus ya selain itu alat pendukung seperti ini, kuas kalau habis pakai rendam di thinner.